Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan yang terkait pada sebuah skripsi. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Teks Amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Studi pada KPP Pratama Kota Kudus. Sebelum kita membahas bagian bab 1 pada sebuah skripsi, itu biasanya terdapat sebuah halaman sampul. Halaman sampul itu harus dapat memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pembaca. Halaman sampul terdiri dari judul, nama karya ilmiah, identitas penulis, logo instansi, nama program studi, nama institusi, kota institusi, dan tahun pengesahannya. Kemudian mencantumkan halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan laporan tugas akhir. Kemudian ada halaman pernyataan yang berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa laporan tugas akhir yang disusun adalah hasil karyanya sendiri. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar atau halaman kata pengantar memuat pengantar singkat atas tugas akhir serta memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir. Kemudian ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari tugas akhir yang dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah akan membaca lebih lanjut isi tugas akhir tersebut. Abstrak dibuat dalam 3 paragraf yang berisi latar belakang dari tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil penelitian. Halaman abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian mencantumkan daftar isi. Kita langsung saja membahas mulai dari bab 1, yaitu bab pendahuluan. Yang pertama 1.1 yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu menguraikan tentang masalah yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Latar belakang penelitian berisikan tentang alasan dipilihnya judul penelitian, yang biasanya berasal dari fenomena atau kejadian empiris yang akan diangkat sebagai topik penelitian. Penelitian yang dilakukan hendaknya asli, dalam arti bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian ini menunjukkan ada fenomena atau penulis memberikan alasan kenapa penulis mengangkat judulnya itu untuk diteliti. Dalam penelitian ini dijelaskan objek dalam penelitian pada skripsi ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kudus. Total wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Kudus hingga sekarang mencapai 73.186.
Dari wajib pajak tersebut terdapat 9.883 wajib pajak yang tidak efektif wajib pajak karena meninggal dunia, pindah alamat, dan tidak ditemukan keberadaannya. Kota Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan. Hal ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB atau bisa kita lihat pada link berikut ini. Kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Kudus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Kemudian fenomena berikutnya, berdasarkan jumlah wajib pajak yang aktif dalam membayar pajak sebesar 35.785, dapat dikatakan hanya 49% wajib pajak yang mematuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kudus masih rendah. Selain itu, hanya 1.234 wajib pajak dari kalangan pengusaha di Kota Kudus yang memanfaatkan kegiatan tax amnesty. Jadi oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pertama di Kota Kudus. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu yaitu penerimaan pajak yang masih rendah yang dikarenakan oleh sedikitnya wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Kemudian pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan masih rendah, dan hanya beberapa wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty. Kemudian ada batasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian. Yang dibatasi pada 6 variabel. Di antaranya, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tax amnesty, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebarkan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus tahun 2016. Oke, kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah itu sendiri memuat penjelasan secara jelas dan tegas permasalahan yang ingin diteliti sehingga mudah untuk menjawab masalah yang akan diteliti atau hipotesis yang akan diuji. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan, kemudian diuraikan kedudukan masalah yang perlu diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Rumusan masalah harus relevan dengan tujuan penelitian dari hipotesis. Pada penelitian ini ada 8 rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Kota Kudus tahun 2016 hingga pada apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Kota Kudus tahun 2016. Kemudian kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu menjelaskan secara tegas apa yang akan dijawab atau diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Perumusan tujuan penelitian ini menjurus pada penyusunan hipotesis yang hendak diuji secara statistik. Perlu diingatkan bahwa antara masalah, tujuan, dan kesimpulan yang akan diperoleh nantinya harus ada kesesuaian atau harus sinkron. Oke, masuk pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berisi tentang mengapa sih penelitian perlu dilakukan atau mengapa sih masalah itu perlu diselesaikan.
dan apa manfaat yang dapat diperoleh jika masalah sudah selesai atau bisa kita pecahkan. Manfaat penelitian menguraikan dengan jelas kepada siapa manfaat itu akan ditujukan dan apa manfaatnya bagi subjek atau objek tersebut. Dalam penelitian ini, manfaatnya diarahkan pada yang pertama bagi sivitas akademi, yang kedua pada manfaat praktisnya, dan manfaat bagi peneliti, dan manfaat bagi akuntansi syariah. Kemudian ada sistematika penulisan skripsi, yaitu dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Artinya sistematika penulisan skripsi itu ada 5 bab. Kemudian ada daftar pustakanya dan lampiran. Oke, kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori itu berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat dalam sebuah tugas akhir atau karya ilmiah kita. Bab ini tidak sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, proposisi, dan paradigma secara berjajar atau berturut yang diambil dari berbagai sumber, tetapi hasil olahan dari berbagai hal di atas yang kemudian ditarik intinya gitu. Uraian yang ada di landasan teori ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode dan arah penelitian serta pemecahan masalah. Oke. Kajian teori di dalam penelitian ini yaitu dari mulai bagaimana pajak dalam persepsi syariahnya, kemudian bagaimana kepatuhan wajib pajaknya, dari mulai pengertian kepatuhan wajib pajak, kriteria wajib pajak yang patuh, kemudian ada faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, kemudian indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadinya, mencantumkan berbagai uraian atau teori-teori berdasarkan undang-undang. Kemudian bagaimana pemahaman peraturan perpajakannya, mulai dari pengertian peraturan perpajakan. Yang kedua, indikator pemahaman peraturan perpajakan. Yang berikutnya, bagaimana kualitas pelayanan fiskus, mulai dari pengertian kualitas pelayanan fiskus. Kemudian indikator kualitas pelayanan fiskus, sama seperti sebelumnya mencantumkan beberapa teori, mencantumkan beberapa uraian dari undang-undang juga. Kemudian bagaimana sanksi perpajakan, mulai dari pengertian sanksi perpajakan, macam-macam sanksi perpajakan, kemudian indikator sanksi perpajakan, dan bagaimana teks amnesti, mulai dari pengertian teks amnesti, jenis-jenis teks amnesti, kemudian indikator dari teks amnesti, kemudian bagaimana preferensi risiko, mulai dari pengertian preferensi risiko, indikator preferensi risiko, dan banyak teori yang dicantumkan pada penelitian ini. Oke, yang berikutnya ada hasil penelitian yang relevan. Maksudnya itu adalah hasil peneliti dari peneliti terdahulu. Oke. Yang pertama ada penelitian dari Kusuma. Oke. Sebelumnya
hasil penelitian yang relevan atau bisa kita bilang review penelitian terdahulu itu maksudnya itu yaitu menjabarkan daftar peneliti terdahulu dengan topik yang relevan yang nantinya kita gunakan dalam penelitian kita. Review penelitian terdahulu yang digunakan itu biasanya minimal 5 atau artikel yang diterbitkan adalah minimal 5 tahun terakhir. Review peneliti terdahulu dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan nama peneliti, tahun peneliti, judul penelitian, variabel penelitian, dan hasil yang diperoleh bisa dalam bentuk tabel, namun pada penelitian ini tidak dalam bentuk tabel. Oke, yang pertama itu adalah peneliti dari hasil peneliti terdahulu dari penelitian dari Kusuma pada tahun 2016. Kesimpulan penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, peneliti dari Adiasa pada tahun 2013, kesimpulan dari peneliti ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian dari Kartika dan Suntono pada tahun 2015, kesimpulan penelitiannya bahwa pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang keempat yaitu penelitian dari Bagiada dan Dharmayasa pada tahun 2016. Penelitian ini kesimpulannya hasil dekonstruksi kebijakan teks amnesti mampu mencerahkan hati seluruh wajib pajak demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Yang terakhir ada penelitian dari Suyanto dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kesimpulannya yaitu teks amnesti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini memiliki keterbaruan pada variabel moderasinya. Oke, berikutnya adalah kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Artinya itu sebuah gambaran ringkas mengenai hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang akan kita teliti, atau menggambarkan sebuah pengaruh atau hubungan antara satu kejadian atau fenomena dengan kejadian atau fenomena lainnya. Kemudian itu dijabarkan dalam bentuk bagan dengan substansi dalam bagan tersebut harus ditulis secara ringkas dan luas. Oke. Dalam penelitian ini kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk bagan, di mana X1 pemahaman peraturan perpajakan, X2 kualitas pelayanan fiskus, X3 sanksi perpajakan, X4 teks amnesti terhadap Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada keempat variabel tersebut yang dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang disusun dalam bentuk pernyataan yang tegas dan jelas. Hipotesis tidak mengandung suatu pertanyaan tetapi merupakan pernyataan. Hipotesis harus dapat dijabarkan dalam pengukuran secara kuantitatif yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis akan menjelaskan masalah yang akan diteliti, memberikan arahan dan tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian. Hipotesis itu harus dibuat secara jelas untuk setiap variabel yang akan diteliti.
Kemudian dasar penarikan hipotesisnya juga harus bersumber dari teori yang jelas sumbernya. Dalam penelitian ini, untuk hipotesis yang pertama yaitu tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesisnya itu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berdasarkan uraian-uraian berikut ini. Hipotesis kedua yaitu kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yaitu tentang bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajaknya, dan berdasarkan uraian-uraian berikut ini. Hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat yaitu pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesisnya adalah teks amnesti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kelima, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasinya. Hipotesisnya itu preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keenam, pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hipotesis keenam yaitu preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketujuh, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hipotesisnya adalah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir itu pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hipotesisnya yaitu preferensi risiko moderasi pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, kita masuk pada bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian yang pertama itu kita akan menentukan objek penelitian kita. Dalam penelitian ini, objeknya atau waktu dan wilayah penelitiannya itu adalah dilakukan di kantor pelayanan pajak atau KPP Kota Kudus yang berlokasi di Jalan Niti Semito, Sunggingan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 hingga April 2017. Kemudian jenis penelitiannya. Pada bagian jenis penelitian ini kita diminta untuk menjelaskan jenis penelitian yang kita gunakan serta menjelaskan alasan dari penggunaan jenis penelitian kita yang kita gunakan, desain penelitian yang akan digunakan dalam pendekatan untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah kita rumuskan sebelumnya. Dan pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Dengan objeknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Kudus. Di sini dijelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya yang meliputi pengelolaan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data, dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik menurut Schreger pada tahun 2012. Kemudian populasi, sampel, teknik pengambilan sampel. Pada bagian ini kita menjelaskan secara singkat siapa atau apa yang akan menjadi populasi penelitian kita, batasan atau karakteristik populasi penelitian, dan besar anggota populasi penelitian. Kemudian kita menerapkan teknik pengambilan sampel yang digunakan sesuai untuk mendapatkan sampel.
yang representatif. Di bagian ini kita harus menguraikan daftar populasi dan daftar sampel yang kita gunakan. Dalam penelitian ini populasinya itu sebanyak 35.785 orang. Kemudian di sini dikatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk penelitian itu lebih dari 30 kurang dari 500. Oke, pengambilan sampelnya menggunakan rumus Slovin dengan hasil perhitungan 94,77 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan metode convenience sampling atau yang artinya memilih sampel dari elemen populasi atau orang atau kejadian. Convenience sampling dijelaskan sebagai metode penetapan sampel dengan berdasarkan kebetulan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampelnya. Kemudian kita ada data dan sumber datanya. Sumber datanya yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Kudus yang aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian data diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden yang terpilih. Sedangkan data sekundernya berasal dari web, majalah, buku, atau jurnal penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan survei dengan teknik kuesioner, dengan mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primernya tadi. Karena terdapat variabel tax amnesty, responden dipilih untuk wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty dan data untuk orang pribadi yang memang mengikuti tax amnesty juga dari KPP Kudus. Masing-masing jawaban dari dalam kuesioner akan diberi skor 1 sampai 5 dengan tujuan agar item-item dalam pertanyaan yang diajukan dapat diubah menjadi data kualitatif sehingga dapat dilihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala 5 angka yaitu untuk pendapat sangat setuju dan angka 1 untuk sangat maaf, angka 5 untuk pendapat sangat setuju atau yang disingkat dengan SS, angka 1 untuk sangat tidak setuju atau STS, angka 2 tidak setuju atau TS, angka 3 ragu-ragu atau disingkat dengan RR, angka 4 setuju atau singkat S, dan angka 5 sangat setuju. Oke. Kita masuk pada variabel penelitian. Sebelumnya variabel itu merupakan segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda pada berbagai waktu atau objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Ada 4 jenis utama area variabel, ada variabel terikat, ada variabel bebas, ada variabel moderasi, dan ada variabel intervening. Variabel terikat atau variabel dependen itu adalah variabel yang menarik minat utama untuk peneliti. Kemudian variabel bebas atau variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependennya secara positif atau negatif.
Kemudian variabel moderasi yaitu variabel yang memiliki efek kontingen kuat pada hubungan variabel dependen independen. Kehadiran variabel ketiga atau variabel moderasi memodifikasi hubungan asli antara hubungan variabel independen dan dependennya. Pada penelitian ini dilakukan menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan teks amnesti terhadap kepatuhan pajak dan preferensi sebagai variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian itu, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan teks amnesti. Untuk variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan preferensi risiko sebagai variabel moderasinya. Oke. Kita masuk pada definisi operasional variabel. Artinya yaitu merumuskan secara singkat dan jelas tentang definisi variabel dan indikatornya bila ada, sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk diukur. Di dalamnya juga dijelaskan metode pengukuran yang digunakan dan tata cara penggunaannya untuk mengukur konsep, variabel, dan indikator penelitiannya. Oke. Kemudian teknik analisis data. Menjelaskan secara singkat dan jelas metode dan analisis data yang digunakan, serta maksud penggunaan metode dan teknik analisis tersebut. Berbagai teknik statistik dapat digunakan untuk mengelola data kuantitatif. Perlu kita perhatikan bahwa dalam memilih metode analisis yang tepat, dalam metode analisis data, diuraikan bentuk persamaan matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dan penjelasannya secara singkat serta metode pengujian data yang akan digunakan. Teknik analisa atau teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Oke. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemudian ada uji instrumen penelitian. Dengan melakukan uji validitas. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan akan mampu mengukur apa yang akan diukur. Digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasinya lebih besar atau R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian ada uji reliabilitas yang merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama, melakukan langkah uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel bebas maupun terikat mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Yang kedua, ada uji multikolinearitas. Kemudian dilakukan juga uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji ketetapan model dengan uji koefisien determinasi. Oke, ada selanjutnya yaitu uji hipotesis.
untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Oke. Pada uji hipotesis ini ada 4 model regresi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen untuk variabel independen, pemahaman peraturan pajak, kuantitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty, serta preferensi digunakan sebagai variabel moderasi. Persamaannya juga ada 4 ya. Oke. Sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu analisis data dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum penelitian, deskripsi data, deskripsi data. Langkah-langkah dalam proses penyebaran kuesioner dimulai dari pembuatan surat izin penelitian dari kampus yang ditujukan kepada pimpinan KPP, ditandatangani oleh dekan pada fakultas tersebut, dan mengalami beberapa proses. Hingga dalam pembagian kuesioner terdapat kuesioner yang tidak dikembalikan karena alasan akan diisi di rumah, tetapi kuesioner tersebut tidak kembali. Tabel ini menunjukkan ringkasan dari pembagian kuesioner. Untuk kuesioner yang dibagikan berjumlah 110, persentasenya 100%. Kuesioner yang tidak kembali jumlahnya 5, persentasenya 4,5%. Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap jumlahnya 5 atau 4,5%. Kuesioner yang dapat diolah ada 91,91%, dan respon rate 90,9%. Deskripsi respondennya yaitu dari 100 partisipan dari daftar wajib pajak orang pribadi yang aktif di kantor pelayanan perpajakan Kota Kudus, dari nama, NPWP, HP, nomor HP, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. Demografinya ada pada tabel berikut ini. Kriteria jenis kelamin pria sejumlah 51 responden, wanita 49 responden, jumlahnya 100 responden. Kriteria umur jumlahnya 100 responden. Di bawah 30 tahun ada 31 responden, hingga pada di atas 40 tahun ada 33 responden. Kemudian kriteria pendidikan terakhir dari SD, SMP, SMA, D3, S1 hingga S3. Kriteria pekerjaan PNS, TNI, Polri, swasta, mahasiswa, dan lain-lain. Hingga dari kriteria penghasilan per tahun. Oke. Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang aktif adalah paling banyak perempuan. Kemudian dari tabel usia responden didominasi oleh usia 30 sampai 40 tahun. Kemudian berdasarkan kriteria pendidikan terakhir, responden yang paling banyak adalah S1, yang kedua adalah SMA, yang ketiga D3, yang keempat itu ada S2, S3 atau SD juga. Dan menurut kriteria pendidikan menunjukkan bahwa responden dominan adalah wajib pajak yang memiliki gelar S1 dan pastinya yang berpenghasilan.
Oke, dari kriteria pekerjaan, bahwa lebih banyak wajib pajak yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Kesimpulannya adalah mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki penghasilan di bawah 60 juta per tahun atau 5 juta per bulannya. Sebanyak 82 orang. Yang kedua, tingkat penghasilan 60 juta sampai 250 juta per tahunnya sebanyak 17 orang. Kemudian, satu orang responden yang berpenghasilan di atas 250 juta per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta lebih aktif dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Oke. Kita masuk pada uji statistik deskriptif. Pada tabel ini, kita melihat hasil uji statistik deskriptif. Oke. Kita melihat bahwa pada variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 11 item pertanyaan. Dengan skala Likert 5. Dan total jumlah maksimalnya itu sebanyak 55. Oke, berdasarkan tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah minimal sebesar 33 dan nilai maksimal jawaban adalah 52 dengan rata-rata jawaban 42,08, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala Likert 4. Kemudian, dari variabel pemahaman terdiri dari 6 item pertanyaan, total maksimal 30. Rata-rata jawaban 23,52, sehingga dikatakan bahwa responden memiliki jawaban rata-rata dengan skala Likert 4. Artinya responden adalah wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan. Kemudian dari variabel kualitas pelayanan fiskus terdiri dari 12 item pertanyaan. Total maksimalnya sebesar 60. Jawaban terendah sebesar 38 dan total jawaban tertinggi yaitu 56 dan memiliki rata-rata 46,33. Dapat dikatakan bahwa responden memiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala Likert 4. Kemudian pada variabel sanksi perpajakan memiliki jawaban minimum 13, maksimum 23, rata-ratanya 18,94. Kemudian pada variabel teks amnesti memiliki total maksimalnya yaitu 30. Jawaban minimalnya adalah 15. Jawaban maksimumnya adalah 29. Rata-ratanya 22,21. Dan yang terakhir adalah variabel moderasinya yaitu preferensi risiko. Total maksimumnya itu pertanyaan yaitu 45 dengan 17 jawaban minimum dan 39 maksimum dan rata-rata 24,90. Oke. Berikutnya yaitu uji instrumen penelitian atau hasil uji validitas datanya. Kita langsung saja ke tabel. Oke, hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan dikatakan valid
baik dari item pertanyaan 1, 2, hingga 11, kesimpulannya yaitu adalah valid karena R hitung untuk 6 item pertanyaan seluruhnya lebih besar dari R tabelnya, yaitu sebesar 0,197. Oke, selanjutnya kita lihat tabel dari uji validitas pemahaman peraturan perpajakan. Kita simpulkan bahwa pengujian validitas untuk variabel kualitas pelayanan Fiskus dinyatakan valid karena R hitung untuk 12 item pertanyaan seluruhnya lebih besar dari R tabel sebesar 0,197. Kemudian kita lihat tabel uji validitas kualitas pelayanan Fiskus. Oke. Kita simpulkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel sanksi perpajakan dinyatakan valid karena R hitung untuk 5 item pertanyaan seluruhnya lebih besar dari R tabel yaitu 0,197, masing-masing yaitu 0,758, 0,756, 0,777, 0,732. Oke. Kemudian kita ke tabel berikutnya yaitu hasil uji validitas sanksi pajak. Kita simpulkan untuk variabel tax amnesty dinyatakan valid karena R hitungnya untuk 6 pertanyaan seluruhnya lebih besar dari R tabelnya. Kemudian pada tabel hasil validitas variabel tax amnesty kita simpulkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel tax ini. Kemudian kita lihat pada hasil uji preferensi risiko yaitu dinyatakan valid karena R hitung untuk 9 pertanyaan seluruhnya lebih besar. Oke. Berikutnya adalah dari hasil uji reliabilitas data. Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan uji statistik Cranbench Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner seperti pada tabel berikut ini. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa nilai Cranbench Alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,688, artinya angka tersebut lebih besar dari 0,60. Berarti bahwa konstruk pertanyaan yang disusun untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah reliable. Begitu pula untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan Fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty hingga preferensi risiko, nilai Cranbench Alpha untuk kelima variabel tersebut secara berturut-turut adalah sebesar 0,647, 0,826 dan 0,728, 0,752 dan 0,790 yang menunjukkan lebih besar dari 0,60. Artinya konstruk pertanyaan untuk mengukur kelima variabel tersebut dinyatakan reliable. Validitas dan reliabilitas sudah terpenuhi dengan baik, maka pengujian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Oke. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan menggunakan program SPSS 20. Dikatakan terdistribusi normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 5%. Oke. Sebenarnya seperti ini.
Oke. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel tersebut menunjukkan pengujian nilai esteem seek to tail memberikan nilai di atas 0,05, yaitu 0,200. Nilai tersebut menyatakan bahwa residual memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tersebut terdistribusi dengan normal. Kemudian yaitu uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Keberadaan multikolinearitas dideteksi dengan variance inflating factor atau VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hasilnya yaitu seperti berikut. Oke. Dilihat dari nilai toleransi setiap variabel lebih kecil dari nilai cutoff, yaitu lebih kecil dari 0,10. Maka disimpulkan bahwa terjadi korelasi antar variabel independen. Oke. Berikutnya ada uji heterokedastisitas. Oke. Berdasarkan data hasil uji Gletser diperoleh nilai signifikansi dari pemahaman peraturan perpajakan yaitu 0,509. Kemudian kualitas pelayanan fiskul sebesar 0,297, sanksi pajak 0,937, teks amnesti 0,490, dan preferensi risiko 0,092. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung heterokedastisitas karena setiap variabel tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Oke. Maka kesimpulan uji asumsi klasik seperti pada tabel berikut ini. Untuk alat analisis uji asumsi klasik multikolinearitas dengan pendekatan olah kata VIF atau tolerance terikat, uji normalitas dengan olah data Kolmogorov-Smirnov dengan keterangan memenuhi, dan yang ketiga uji asumsi klasik heterokedastisitas dengan olah data Gletser, keterangannya itu bebas. Maka berdasarkan hasil analisis yang tersaji tersebut, dikatakan bahwa uji asumsi klasik telah terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, maka pengujian dilanjutkan dengan MRI. Oke. Kemudian adalah uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, hingga preferensi risiko dengan nilai EJS R² sebesar 0,828, sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, teks amnesti, dan preferensi risiko dijelaskan sebesar 83%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain, yaitu sebesar 17%. Kemudian ada uji regresi dan moderate regression analysis atau MRA. Yang pertama ada uji regresi hipotesis yang pertama.
Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi hipotesis pertamanya yaitu seperti ini. Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,05 sebesar 0,000, artinya berada di bawah 0,05. Nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya H1 hipotesis pertama diterima yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 25,037 dengan standar error sebesar 3,582 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap 0, maka perubahan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 25,037 satuan. Kemudian uji regresi pada hipotesis kedua. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi hipotesis keduanya yaitu nilai signifikansi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,009, dan disimpulkan bahwa dan dilihat pada persamaan regresinya, konstanta sebesar 29,992 dengan standar error sebesar 4,583. Jika variabel independen dianggap 0, maka perubahan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29,992 satuan. Oke. Hal ini berarti arah model adalah positif. Kemudian uji regresi hipotesis yang ketiga. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi untuk sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di atas 0,05, yaitu sebesar 0,642. Ini berarti hipotesis ketiga diterima. Kemudian kita pada uji regresi hipotesis yang keempat yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi untuk teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,001. T hitung 3,456 lebih besar dari T tabel 1,660. Berarti hipotesis keempat diterima yang menyatakan bahwa teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kita masuk pada uji MRE hipotesis kelima. Yang menyatakan preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel hasilnya yaitu nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak di atas 0,05, yaitu sebesar 0,368. T hitung 0,905 lebih kecil dari T tabel 1,660. Artinya hipotesis 1 ditolak, yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
uji hipotesis yang keenam yang menyatakan preferensi risiko memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa nilai signifikansi untuk kualitas pelayanan fiskus dan variabel moderasi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,847, T hitung 0,193, lebih kecil dari T tabel 1,660, artinya hipotesis kedua ditolak. Bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, kemudian pada uji hipotesis yang ketujuh yang menyatakan bahwa preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak di atas 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis ketiga ditolak. Artinya preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hipotesis yang ke-8 yaitu yang menyatakan preferensi risiko memoderasi teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel memoderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak di atas 0,05 yaitu 0,079 dan T hitung lebih besar dari T tabelnya, artinya H4 atau hipotesis keempat. Hipotesis ke-8 ini diterima, artinya preferensi risiko memoderasi hubungan antara teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan hasil analisisnya, pembuktian dari hipotesisnya. Oke. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke. Dan hasil ini sesuai dengan penelitian Adiasa pada tahun 2013. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hipotesis ini diterima. Oke, dan sejalan dengan penelitian Aribimo pada tahun 2012 dan Ardianto pada tahun 2016. Yang ketiga, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pada penelitian ini, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Alasannya adalah wajib pajak akan patuh karena tekanan, karena mereka berpikir adanya sanksi berat yang akan diterima apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Hadi. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, terhadap variabel teks amnesti berpengaruh. Pengujian hipotesisnya juga diterima. Teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasannya, teks amnesti digunakan oleh sebagian wajib pajak yang memiliki jumlah harta bersih yang tidak dilaporkan pada SPT tahunan di tahun 2015. Untuk menghindari sanksi pada saat pemeriksaan, wajib pajak memilih untuk mengikuti program teks amnesti. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Ngadiman, dan Hussein. Kemudian pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasinya atau hipotesis kelima.
Ditolak, artinya preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. Kemudian hasilnya sesuai dengan peneliti Adiasa, Suntono, dan Kartika. Kemudian hipotesis yang keenam ditolak, bahwa preferensi tidak dapat memoderasi pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak dan adanya preferensi risiko yang ada tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Syamsuddin Arbimo. Oke, berikutnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hipotesis ketiga ini ditolak. Hipotesis ketujuh ini ditolak, artinya preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan wajib perpajakannya. Kemudian, pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hipotesis ini diterima bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu, Ragimun. Semakin lama masa berlaku teks amnesti dan dengan adanya preferensi risiko yang telah mengarah pada risiko keuangan dapat mengakibatkan wajib pajak semakin tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, kita masuk pada bab pengunjung yaitu bab 5 pada bagian penutup. Yaitu ada daftar kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi mengenai uraian secara ringkas dan jelas yang diuraikan dalam bab pembahasan hasil dan dapat dikatakan bahwa kesimpulan itu sintesis dari pembahasan yang terdiri dari jawaban atau rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, pada penelitian ini ada 8 kesimpulan. Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai preferensi risiko sebagai variabel moderasi dalam pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan hingga teks amnesti terhadap kepatuhan pajaknya. Yang pertama, semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Yang kedua, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh anggota fiskus dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hingga yang ke-8 yaitu semakin lama masa pajak teks amnesti dan dengan adanya preferensi risiko tidak mengarah pada risiko keuangan dapat mengakibatkan wajib pajak semakin tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penulis memberikan 8 kesimpulan. Dan peneliti memberikan keterbatasan terkait dari disusunnya skripsi berikut ini. Ada 2 keterbatasannya. Yang pertama, data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini masih menggunakan MREA sebagai alat analisis yang cenderung berlawanan dengan asumsi klasik. Kemudian kita masuk pada saran. Saran itu merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis atas saran
untuk peneliti selanjutnya. Sebagai konsekuensi dari keterbatasan penelitian yang ada, saran yang dikemukakan harus dapat diterapkan atau dapat berupa rekomendasi untuk menjawab masalah yang belum terpecahkan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun saran-sarannya yang diberikan penulis itu ada 5. Yang pertama, selain menggunakan kuesioner secara tertulis, bisa ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau interview. Yang kedua, untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi maupun skill, atau bisa juga mengadakan seminar yang berhubungan. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan analisis jalur untuk pengelolaan data dan preferensi risiko dijadikan sebagai variabel intervening. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat dilakukan secara universal. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian, tidak hanya KPP Pratama, kotak dus, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik. Oke teman-teman, skripsi ini diselesaikan dengan mendaftarkan daftar pustaka, yang artinya bahan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Artinya tidak asal-asal mencantumkan dalam penyajiannya mengutip hasil kerja orang lain tetapi tidak menuliskannya dalam daftar pustaka, itu merupakan suatu perbuatan yang tidak etis. Kemudian format penulisan daftar pustaka itu merujuk pada standar literatur yang dimasukkan dalam daftar pustaka, hanya literatur yang dikutip dalam penulisan. Oke, kemudian penelitian ini juga memberikan lampiran. Daftar lampiran itu membuat daftar informasi-informasi data pendukung laporan penyusunan. Bisa seperti kuesioner. Wajib untuk penelitian yang menggunakan data primer. Ya, seperti penyusunan skripsi ini ya kan. Kemudian daftar lampiran juga memuat daftar populasi, ada daftar sampel, hasil analisa data, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Daftar lampiran itu memuat nomor lampiran, judul lampiran, oke. Dan di dalam sebuah skripsi juga bisa mendaftarkan oleh daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup itu berisi mengenai data dari penulis, laporan tugas akhir atau artikel ilmiah, secara bisa mencantumkan latar belakang pendidikannya, sertifikasi, pengalaman organisasi, dan pengalaman bekerja. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari skripsi ini, dari skripsi yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa berguna, dan jika ada penyampaian saya yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.